Gimana sih caranya nyuci uang? Nah, ini merupakan video penjelasan singkat dan simpel tentang mencuci uang atau money laundering. Simpelnya, money laundering itu adalah tindakan mencuci suatu aset yang tadinya kotor menjadi bersih, dari aset yang tadinya ilegal menjadi legal. Nah, kalau orang Islam itu kan cuci harta pakai zakat ya, biar harta kita bersih. Nah, kalau penjahat, mereka cuci hartanya itu pakai money laundering. Uang-uang korupsi, uang hasil penjualan narkoba, atau misalkan uang hasil kriminal lainnya, itu kan uang haram ya. Nah, kalau misalkan mau jadi uang halal, itu kan harus dicuci dulu. Kalau misalkan tidak dicuci, nanti bisa jadi pertanyaan oleh petugas pajak. Bapak, uang dari mana banyak sekali, sedangkan laporan SPT Bapak itu cuman sebatas karyawan biasa yang gaji UMR. Nah, agar misalkan tidak menuai kecurigaan petugas pajak, itulah dibutuhkan money laundering. Katakanlah si Choi ini seorang bandar narkoba. Dia beli narkobanya dari luar kota, kemudian dijual secara eceran di Cirebon misalkan. Nah, untuk setiap transaksinya, dia itu jual narkoba secara tunai. Nah, nggak mungkin kan kalau misalkan jual narkoba secara transfer. Nggak lucu juga kalau misalkan di keterangan transfernya untuk beli narkoba 2 gram misalkan. Nah, kemudian lama-kelamaan si Choi ini karena bisnisnya meningkat, penjualannya marginnya besar untuk penjualan narkoba, otomatis dia sekarang menjadi kaya dong ya, banyak uang cashnya. Nah, sekarang misalkan dia udah bisa makan makanan mewah, kemudian menginap di hotel yang mewah, beli mobil second misalkan. Karena sekarang untuk beli mobil baru itu kan nggak mungkin. Untuk beli mobil baru sekarang itu harus menggunakan NPWP, apalagi misalkan menggunakan uangnya itu untuk membeli properti. Nah, itu lebih tidak mungkin lagi karena misalkan harus menggunakan NPWP, kemudian juga harus lewat notaris kan. Nah, ujung-ujungnya orang semacam Choi ini cuma bisa ngontrak, tidak bisa beli aset. Selain hal tersebut tadi, bisa jadi karena uang Choi-nya itu semakin banyak ya. Nah, dia itu bisa jadi nggak tenang nih hidupnya. Kenapa? Karena dia taruh banyak uang cash di rumahnya. Nah, dia bisa jadi was-was gimana kalau misalkan ada orang yang nyuri, atau misalkan ada temen yang datang terus ketahuan gitu ya. Nah, di sisi lain, dia kan tidak akan bisa menyetorkan uangnya itu ke bank. Kenapa? Karena si bank itu akan memverifikasi dari mana asal uang ini berada gitu. Nah, itulah kenapa perlunya juga money laundering. Jadi gimana sih caranya untuk membuat uang haram si Choi tadi biar jadi halal? Nah, di sini untuk mencuci uangnya, si Choi itu harus membuat suatu bisnis bodong yang pemasukannya itu setara dengan pendapatan uang haramnya si Choi tersebut. Nggak mungkin kan, misalkan pendapatan dia dari hasil jual narkoba itu taruhlah 10 miliar, kemudian dia cuman bikin bisnis cuci gosok doang, yang misalkan sehari-harinya itu taruhlah omset per bulannya cuma 10 juta, atau misalkan keuntungannya maksimal 10 juta. Nah, kalau misalkan seperti itu, kira-kira berapa lama tuh uang yang 10 miliar bakal bisa kecuci? Nah, solusinya di sini misalkan Choi bisa aja membuat restoran gitu ya. Restoran yang taruhlah omsetnya itu sekitar 1 miliar per bulan. Nah,
kalau misalkan restorannya ini sepi, ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena memang tugasnya restoran itu hanya untuk mencuci uang, tidak untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Yang penting laporan SPT-nya lancar. Misalkan setiap bulannya keuntungannya 100 juta gitu. Walaupun misalkan restoran si Choi tadi rame, yaitu bonus. Bisa jadi malah jadi usaha beneran, bukan cuma usaha bodong-bodongan. Nah, kemudian gimana sih kalau misalkan keuntungan si Choi ini dalam menjual narkoba itu makin besar misalkan? Berarti kan dia butuh sesuatu usaha bodong yang lebih besar keuntungannya. Kenapa? Kalau misalkan hanya sekedar mengandalkan restoran, itu kan biasanya omsetnya sudah fix ya, karena di situ dia ada margin yang dipatok. Nah, kalau misalkan untuk mencuci hasil penjualan narkoba yang lebih besar, Choi di sini ini membutuhkan suatu perusahaan berupa misalkan jasa konsultan. Nah, misalkan jasa konsultan publik ya. Nah, kalau misalkan perusahaan jasa konsultan, Choi membuka perusahaan jasa konsultan, itu kan dia yang pertama tidak butuh modal ya. Kemudian untuk harganya itu kan bisa dipatok suka-suka dia, karena tidak ada patokan dalam hal konsultan. Nah, misalkan taruhlah dia omset per bulannya itu 2 miliar gitu ya per bulan. Nah, di sini dari omset tersebut keuntungannya 1 miliar. Nah, itu kan berarti kalau misalkan dia punya uang haram 10 miliar, berarti dia butuh 10 bulan tuh untuk nyuci uangnya. Kalau misalkan uang haram hasil jualan narkoba si Choi tadi sudah dicuci, nah sekarang si Choi udah bebas nih mau ngapain aja sama uang dia yang banyak itu. Bisa jadi dia udah bisa beli mobil baru, sudah lebih keren lagi kan. Dia bisa beli rumah baru, beli aset-aset baru. Nah, di samping itu dia juga sudah tidak khawatir lagi nih bakal diliatin atau ditanya-tanya sama petugas pajak, karena status dia sekarang bukan cuma karyawan dengan gaji UMR yang SPT-nya itu cuma SPT UMR, tapi sekarang Choi juga sudah menjadi bisnismen, di mana keuntungannya itu ya miliaran rupiah. Money laundering itu intinya adalah mencuci uang yang tidak bisa kita laporkan ke pajak tahunan. Kenapa sih nggak bisa dilaporkan? Ya karena asal-usulnya tidak jelas dari mana. Kalau misalkan uang hasil sesuatu yang haram tersebut tetap dilaporkan, ya bisa-bisa petugas pajak akan bertanya-tanya, ini uang dari mana? Nah, bisa jadi kita juga ujung-ujungnya akan digelandang ke polisi, malah ditangkap karena hasil uang haram yang kita simpan tadi. Nah, kadang juga ada perusahaan cangkang atau bodong yang awalnya itu memang hanya untuk money laundering, tapi ternyata malah perusahaan tersebut bisa berkembang sangat pesat. Nah, gimana enggak ya? Karena kan modalnya di belakang itu unlimited. Nah, itu juga kadang kita pernah melihat ya perusahaan yang idenya tuh biasa-biasa aja, atau misalkan kinerjanya biasa-biasa aja, tapi kemudian tiba-tiba dia dapat suntikan dana yang gede banget tuh. Nah, bisa jadi dana itu adalah hasil dari money laundering. Artinya, punya banyak unit bisnis adalah kunci. Makin banyak unit bisnis yang dipunya, maka makin banyak juga volume uang yang bisa dicuci. Nah, itulah sebabnya bisa jadi kita pernah melihat nih, ada suatu perusahaan yang banyak membeli unit-unit bisnis baru. Bisa jadi itu adalah kebutuhan mereka untuk mencuci uang-uang haram yang mereka hasilkan. Ya, tapi nggak tahu ya, namanya juga spekulasi. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang pencucian uang. Tapi awas, jangan disalahgunakan ya, cuman buat pengetahuan aja. Dadah!